Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ulfa Nur Aini dengan NIM 214033135. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan selaku dosen pengampu Ibu Sri Haryanti. Di sini saya akan membahas materi tentang. Untuk mengetahui materi tersebut dengan lebih lanjut, maka simak video berikut ini ya. Di sini saya akan membahas tentang relasi pemasaran dan kepercayaan konsumen. Yang pertama ini ada kepercayaan konsumen. Menurut Mollering tahun 2016 menyatakan bahwa kepercayaan atau trust dan komitmen merupakan variabel penting dalam kaitannya hubungan relasional dengan pelanggan. Dapat memberikan rasa kenyamanan, menciptakan manfaat, perlakuan yang adil, dan pelanggan dapat mengemukakan pendekatan dengan pelanggan. Sebaiknya berdasarkan atas hubungan yang saling mempercayai antara perusahaan dengan pelanggan, bukan semata-mata berdekatan melalui iklan saja. Melayani pelanggan secara positif merupakan nilai relasional antara dengan perusahaan. Membangun hubungan dengan pelanggan dikatakan merupakan aset bagi perusahaan. Selanjutnya, menurut Gonros tahun 2017 mengemukakan pendekatan dengan pelanggan. Sebaiknya berdasarkan atas hubungan yang saling mempercayai antara perusahaan dengan pelanggan, bukan semata-mata pendekatan melalui iklan saja. Mollering tahun 2016 menyatakan melalui sebuah model tentang hubungan berdasarkan kepercayaan dalam perusahaan. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan ini terhadap hubungan baik dengan karyawan, konsumen, dan pihak lain? Persepsi mengenai kecakapan atau kompetensi dan kejujuran perusahaan secara langsung punya peranan dalam membina atau menanamkan rasa kepercayaan. Kepercayaan dan komitmen merupakan variabel penting dalam kaitannya hubungan relasional dengan pelanggan, di mana kepercayaan merupakan faktor penting di dalam literatur pemasaran dalam kaitannya dengan perubahan paradigma hubungan transaksional ke hubungan relasional. Memberikan rasa kenyamanan, menciptakan manfaat, perlakuan yang adil, dan melayani pelanggan secara positif merupakan nilai relasional antara pelanggan dengan perusahaan. Membangun hubungan dengan pelanggan dapat dikatakan merupakan aset suatu perusahaan. Yang kedua adalah kepercayaan dalam bisnis. Kepercayaan dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan baik antara pelanggan dan perusahaan. Dalam konteks manajemen pemasaran syariah, kepercayaan juga menjadi salah satu nilai yang harus ditanamkan dan dijaga dalam menjalankan bisnis. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, kepercayaan dalam pemasaran syariah adalah faktor kunci dalam membangun hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Kepercayaan bisa dibangun melalui kejujuran, keterbukaan, keandalan, dan konsistensi perusahaan dalam memberikan produk dan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks manajemen pemasaran syariah, kepercayaan juga terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Seperti dikutip dari studi yang dilakukan oleh Mohamed dan El-Wale tahun 2021, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Salah satu cara untuk menunjukkan kepatuhan ini adalah dengan mendapatkan sertifikasi halal atau sertifikasi syariah dari lembaga yang terpercaya. Selain itu, kepercayaan juga bisa dibangun melalui komunikasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Komunikasi baik akan memperkuat citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Menurut Rohman dan Andriani tahun 2019,
Komunikasi dalam manajemen perencanaan syariah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian. Dalam bisnis syariah, kepercayaan juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Lestari dan Wibowo tahun 2018, perusahaan syariah harus mengelola keuangan secara transparan dan memberikan laporan keuangan yang jelas kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan keadilan di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ini ada kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Pertama, saya akan memaparkan tentang kepuasan konsumen. Oliver tahun 2010 mengemukakan bahwa kepuasan adalah pleasurable fulfillment, yaitu terpenuhinya harapan pelanggan dengan memuaskan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pasca pembelian yang dilakukan pelanggan. Lovelock dan Wright tahun 2011 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan reaksi emosional pelanggan pasca pembelian yang dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan atau kesenangan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja layanan yang dirasakan dibanding dengan harapan. Kepuasan konsumen akan diketahui setelah hak-hak konsumen yang diterima dari perusahaan dinilai oleh konsumen itu sendiri dari subjektif maupun objektif. Unsur-unsur yang dinilai oleh karena itu terdiri dari bauran pemasaran jasa sebagai dimensi-dimensi kepuasan konsumen. Berdasarkan dimensi-dimensi dari konsep kepuasan konsumen yang telah dipaparkan, maka dimensi-dimensi kepuasan konsumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas layanan, biaya promosi, lokasi, dan sumber daya manusia. Untuk yang kedua ini saya akan memaparkan tentang loyalitas konsumen. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, loyalitas adalah sebuah komitmen yang kuat untuk membeli atau berlangganan kembali suatu produk atau jasa yang disukai di masa depan meskipun ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Menurut Pitaloka tahun 2012 dalam Liga 2013, loyalitas adalah komitmen dari konsumen untuk berbisnis perusahaan tertentu. Komitmen dari konsumen untuk berbisnis dengan perusahaan tertentu. Membeli produk dan jasa yang ditawarkan berkali-kali, merekomendasikan jasa atau produk, serta kecenderungan customer switching yang rendah. Secara umum, loyalitas konsumen adalah perilaku konsumen dalam pembelian barang atau jasa secara berulang-ulang walaupun ada kemungkinan konsumen beralih kepada merek lain. Dimensi loyalitas pelanggan menurut Kotler dalam Liga 2013 adalah melakukan pembelian ulang secara teratur, mereferensikan pada orang lain kebal terhadap produk pesaing. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga materinya dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.